Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihaza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du. Sahabat pendengar, kesempatan ini saya akan mengulas sedikit tentang kewajiban membayar hutang. Sobat pendengar, siapapun umumnya mempunyai permasalahan ekonomi, entah itu keluarga, pribadi, atau organisasi. Ada yang bisa mengatasinya dengan baik tanpa membebani orang lain. Tapi ada juga sebagian yang mencari solusinya dengan berhutang pada yang lebih mampu. Bahkan tidak jarang mengambil kredit ke bank, dan ini bentuk hutang yang lazim dilakukan. Tapi bagaimana kita melihat adab dalam hutang piutang ini? Terkadang mungkin ada yang meremehkan hal ini. Jangan meremehkan soal hutang piutang. Bila sudah punya kemampuan, jangan ditunda-tunda lagi untuk membayarnya. Dalam Islam, hutang diperbolehkan, namun ada adabnya. Tidak, saya akan menyampaikan 5 atau 6 adab dalam hutang piutang dalam Islam. Pertama, jangan pernah lupa mencatat hutang piutang. Ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidaini ila ajalim musamma faktubuh. Wahai orang yang beriman, apabila kalian melakukan hutang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kalian menuliskannya. Dalam surat Al-Baqarah ayat 282. Yang kedua, jangan pernah berniat tidak melunasi hutang. Kata hadis, siapa saja yang berhutang, sedang ia berniat tidak melunasi hutangnya, maka ia akan bertemu Allah sebagai seorang pencuri. Hadis Ibnu Majah, Hasan Sahih. Yang ketiga, mesti punya rasa takut jika tidak bayar hutang, karena alasan dosa yang tidak diampuni dan tidak masuk surga. Hadis riwayat Imam Muslim, semua dosa orang yang mati syahid diampuni, kecuali mereka yang punya hutang. Yang keempat adalah jangan pernah menunda-nunda membayar hutang. Sebab menunda-nunda membayar hutang akan membuat kita larut dalam kezaliman. Sebuah hadis riwayat Imam Bukhari, Muslim, Nasa'i, Abu Daud, dan Tirmizi, menunda-nunda bayar hutang bagi orang yang mampu membayar adalah kezaliman. Yang berikutnya adalah jangan pernah menunggu ditagih baru akan membayar atau baru membayar. Sebaik-baik orang adalah yang paling baik dalam pembayaran hutangnya. Kata hadis riwayat Imam Bukhari, Muslim, Nasa'i, Abu Daud, dan Tirmizi. Yang terakhir, jangan pernah berjanji jika tidak mampu memenuhinya. Sahabat pendengar, kadang-kadang kita melakukan atau kita berjanji pada orang, pada teman, pada siapa yang memberi pinjaman atau memberi sesuatu kepada kita untuk memenuhinya pada hari tertentu atau tanggal tertentu. Ini jangan sampai terjadi pada diri kita. Dalam surat Al-Isra ayat 34 dikatakan, dan penuhilah janjimu karena janji itu pasti dimintai pertanggungjawaban. Sahabat pendengar yang berbahagia, ini saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan kita dapat memperhatikan, dapat
menjadi pelajar bagi kita semua apa yang disampaikan tentang kewajiban atau adab-adab dalam berhutang atau berhutang piutang ini. Nasrun minallah wa fatun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.